saya hormati Amir dan Pak Jadil dari PCM dan bapak-bapak ibu yang kula hormati, monggo pada malam hari ini kita yang pertama dan utama untuk memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia kita bisa hadir di kediaman Pak Sawan dalam rangka pengajian takziah hari kedua dalam pada asyad dan pahala asyad apapun. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke dunia Islam. Semoga kita jadi imam yang istiqomah dalam menjalankan risalah dan sunnah-sunnahnya sehingga kelak di yaumul nanti kita dapat syafaat, dapat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, untuk pengajian takziah hari kedua almarhumah Ibu Sukani binti Sukati, perlu saya sampaikan ya, almarhumah merupakan jamaah aktif kajian Al-Fatilah ya, dan juga jamaah Masjid Al-Furqan dan Musola Asyari ya. Beliau hanya berdiri tidak melakukan kajian tapi ketika jatuh sakit ya. Monggo nanti untuk hari kedua ini mohon nanti kita mendoakan untuk almarhumah semoga amal saya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Untuk hari kedua ini nanti sepenuhnya saya serahkan pada PCM. Monggo kepada Pak Jikeno, Pak Amirin untuk waktu dipersilakan. Mengatakan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilayna turja'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa iza. Amma ba'du, qala al mu'azziyin wal mu'azziyat rahimakumullah wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu beserta pengawasan takziah ingkang Allah muliakan, yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala pilih wonten dalem menika kita saat ini makempal dalam keadaan sehat walafiat, yang mana dengan keadaan sehat walafiat jadi mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat salah syukur. Salawat dan salam yang disampaikan kepada uswatun hasanah, khutbah hasanah, suri tauladan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis malam ini juga termasuk daripada umat beliau yang mendapatkan sahabat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
para rawuh al-mu'azziyin wal mu'azziyat rahimakumullah. Kita rawuh hadir ini tentu adalah salah satu hakul muslim, karena hakul muslim ala muslim situ. Hak muslim ala muslim yang lain adalah di antaranya idza mata, apabila dia meninggal maka hendaknya ikutilah, artinya diantarkan. Makanya kemarin meninggal ini saudara kita meninggal, Ibu Sukani binti Bapak Kardi, ya? Sukadi dan Bapak Sawali. Pak Sawali itu ini kan mendoakan mudah-mudahan Ibu Sukani binti Bapak Sukadi mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diringankan, diberikan cahaya, diangkat derajatnya, dan insya Allah mudah-mudahan ahlul khair besok digolongkan termasuk paling surganya Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh al-mu'azziyin wal mu'azziyat rahmatullah, pada malam hari ini ya, mu'azziyin berarti orang-orang yang bertakziah, al-mu'azziyat berarti orang-orang wanita yang bertakziah dalam rangka untuk menghibur kepada sahibul musibah ya. Jadi kalau kita bertakziah itu tujuannya adalah menghibur kepada ahli musibah, bukan malah ngerepoti ahli musibah ataupun bahkan membebani ahli musibah. Sehingga apa satu yang disabdakan Nabi itu, isna'u ta'aman li ali Ja'far ya. Itu berarti orang-orang yang bertakziah itu diperintah oleh Nabi, isna'u buatkanlah ta'aman makanan li ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far ini meninggal. Nah, keluarganya suruh diberi makanan, yang perintah Nabi langsung ucapan. Mengapa demikian? Karena saat itu fa'inalnya sebelum ada yang menyibukkan, yaitu kematian Ja'far. Jadi keluarganya itu diringankan, yaitu dengan dibantu menyediakan makanan. Ini konsep awal, konsep sederhana yang ketika saudara kita meninggal. Ini perintahnya bukan perintahnya ulama, ini hadis Nabi SAW, ucapan. Jadi para ulama kalau sudah mengetahui hadis ucapan, maka tingkatnya itu kedudukannya lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Jadi kaul ucapan itu dibanding dengan perbuatan Nabi, maka ucapan itu lebih diutamakan daripada perbuatan. Kalau perbuatan itu dikisahkan oleh sahabat, tapi kalau Nabi langsung ucapan. Nah, makanya ini adalah isna'u ta'aman li ali Ja'far, itu perintah yang tegas. Orang kata lain berarti orang saudaranya, yang saudara temannya menyediakan makanan. Untuk apa? Untuk keluarganya. Terus dalam rangka apa? Mengapa kok itu diadakan makanan, diadakan bantuan? Karena keluarganya ahli musibah ini sudah tertimpa hal yang disebut musibah itu menjadi sibuk. Jadi ironis kalau menurut saya malah ahli musibah itu menurut saya kalau di dalam Magelang itu parah, sampai menyembelih hewan. Ini waktu korban malah korban malah ketika ada yang meninggal berkorban. Sapi. Jadi kan Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting untuk pengajian takziah ini, karena menurut saya dalam rangka satu untuk menghibur kepada sahibul musibah, supaya keluarga yang ditinggal itu diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Karena memang mau tidak mau Bu Sukani ini tentu istrinya Pak Sawali ya punya cerita tersendiri, Lare ini punya cerita sendiri,
dulu ada ibu masih itu kalau siti-siti jalan duit mungkin ya kan, kalau ada masalah tanya sama ibu, tidak mau berasa sama apa-apa ya kan, dan lain sebagainya, ada kenangan suami kenangan kepada istrinya juga dan seterusnya. Nah ini ketika saat ini Ibu Sukani telah dipanggil oleh Allah Ta'ala, ada sesuatu yang hilang, baik dari suaminya, anaknya, cucunya dan terusnya, atau juga saudaranya, tetangganya, ya, teman sejawatnya yang satu perserikatan masa hilang. Hanya yang demikian itu adalah sesuatu yang namanya pasti terjadi, yaitu al-maut. Semua kita adalah camat. Gimana? Calon mati. Calon mati sing pasti teko, pasti jadi, tapi tidak tahu kapan waktunya. Ya. Terus ngerti bakal jadi, orang wani ngetoki duit sing akeh, orang biaya. Tapi ana sing durung mesti dadi wani ngetoki duit akeh. Nggih mboten? Calon ya Pak ya. Ora durung mesti dadi wani ngetoki duit akeh. Gitu kan? Nah, kalau lagi, tapi kalau sing jadi calon sing calon mantan. Camat tapi jadi. Ya, calon mantan, ya. Calon mantan jago boleh diulang-ulang bakal jadi kalau. Tapi yang satu siap atau tidak, cepat atau lambat, yang namanya camat itu akan bakal. Oleh karena itu Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idun, cukup dengan kematian itu menjadikan satu wa'idun, pelajaran. Mengapa mati menjadikan satu pelajaran? Karena Allah katakan sing jenenge kematian itu pasti akan menjemputnya, bukan kita yang menjemput, tapi kita akan dijemput, akan dioyak, akan ditangkap. Kata Allah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah dalam surah Al-Zumar ayat 8. Qul innal mauta, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kamu menginginkan lari darinya, dari kematian, fa innahu, sesungguhnya al maut, kematian itu, mulaqikum, akan ngoyak, akan jemput, akan neplok, akan menemui kamu. Kalimatnya mulaqikum, bukan kamu yang menjemput mati, tapi mati yang akan jemput kita. Mulaqikum. Setelah itu, setelah mati, summa turabuna ila alimul ghaibi wasyahada, maka akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib maupun zat yang mengetahui yang tidak gaib ataupun yang tidak nampak. Setelah itu apa? Fayunabbi'ukum, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menghabarkan, akan memberitahu bima kuntum ta'malun, dulu yang kamu telah ketika hidup beramal. Ini loh, mati itu pasti akan ngoyak di mana saja, bahkan di dalam surah yang lain katakan walau kuntum fi buruzim musayyadah aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruzim musayyadah, walaupun di tempat ya bunker yang sangat kokoh, yang kuat, tersimpan di bawah tanah, ya, sampai Amerika seluruh sahabat kasar dan musuh angin untuk yang bunker apa yang pernah juga nih, itu yang namanya al-maut akan menemui, alias akan juga mati di mana saja. Ya, bahkan dalam rahmatullah, setiap kita yang merasa kehidupan ini, kullu nafsin, setiap yang bernapas, setiap pribadi itu pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami, kepada Allah akan dikembalikan. Makanya kalimat yang dilontarkan oleh Allah Ta'ala yaitu istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna ini menurut saya kepada al-musibah harus betul-betul direnungkan. Innalillahi, sesungguhnya kita itu lillahi, milik Allah. Innalillahi, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ingin ilahi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Kalau ini ya jadikan satu pemahaman, maka orang meninggal itu titipan Allah Ta'ala, akan
akan dikembalikan lagi, akan diambil kembali. Siapapun akan dikembali, yang milik adalah Allah. Maka dari Allah yang akan dikembalikan oleh Allah. Maka orang yang ketimpa musibah termasuk di antara kematian, maka tidak lain adalah sabar kata kuncinya dan ikhlas. Karena juga Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan yang namanya kematian itu adalah sunatullah. Kalau sudah hidup pasti akan mati. Bahkan dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya Allah yang menciptakan walladzi khalaqal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum. Allah tujuannya untuk menguji di antara kalian ayyukum ahsan, mana yang terbaik amalannya. Ketika hidup, amalan yang terbaik apa, yang bagaimana? Ini maunya Allah Ta'ala seperti itu. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati itu supaya manusia itu berprestasi ketika hidup, beramal yang sebaik-baiknya. Tadi katakan ayyukum ahsanu amalan, mana di antara kalian yang ahsanu wa api, apa nih sing api amalan nih. Jadi yang cari adalah yang terbaik amalannya. Dan juga Allah katakan di dalam surah yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah, walanabluwakum, sungguh, kata lamnya akan menunjukkan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dalam tauhid, nun tauhid tidak bertasdid, itu menurut ilmu ahli bahasa nahwu itu artinya sungguh benar-benar. Kata Allah, kami akan benar-benar sungguh temenanan orang apa sih, bisya'in dengan sedikit, minal khawfi takut, wal ju'i lapar, wal naqsi minal amwali, dan kekurangan dari harta. Ini janji Allah Ta'ala tegas. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa, yaitu kematian. Jadi mati itu ternyata sudah memang kesannya Allah Ta'ala. Kenapa? Makanya kalau apapun meninggal pun kita diikhlaskan apapun ya. Nah inilah ikhlas ini, dan sabar ini yang dituntut kepada orang yang kena musibah ya. Wabashirus sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, ketika pada mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya akan kembali semuanya. Nah ini kalimat ini kata Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka ini mendapatkan dua dari Allah Ta'ala. Yang pertama salawat ya. Jadi ketika ditimpa musibah, dia meyakini Allah milik Allah Ta'ala akan dikembalikan ikhlas, maka mereka mendapatkan dua hal dalam surat ini. Apa pertama? Salawat. Salawatnya Allah itu ketika orang tertimpa musibah dia sabar. Salawat itu artinya doa ya, doanya Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kebaikan. Itu Allah yang menciptakan, memberikan kebaikan. Jadi jangan sampai nyalakan sama Allah, ya Allah menurut saya masih mati si prestasi top, si enom, jabatannya luar biasa nih. Ya Allah saya mati kok enom. Kasih taruh Allah Ta'ala sih. Oh ini yang gitu. Kasih taruh mereka. Ya Allah saya mati kok si enom orang. Baik banget orang. Ada betul. Mati oke. Tapi di luar sadar. Itu kesannya Allah Ta'ala. Tapi itulah yang namanya camat itu siap. Cepat atau lambat, suka atau tidak, ya kita nggak tahu. Ya, kata Allah juga dilanjutkan, warahmah, kasih sayangnya. Jadi orang beriman ketika ditimpa musibah dia sabar, maka mendapatkan kasih sayang Allah. Dalam hadis, Allah cinta suatu umat, suatu kaum, suatu pribadi itu apa? Allah berikan ujian, ibtalahum. Allah memberikan ujian kepada mereka. Jadi kalau ditimpa musibah, memang menurut saya teori ini gampang.
tapi perhatian, tapi dari teori lah kita harus berpijak bahwa kita amalkan selamanya kita. Jadi kalau Allah memberikan musibah itu kepada orang beriman, tandanya cinta Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi seperti itu. Idza ahabba qauman, apabila Allah itu cinta kepada kaum, maka ibtalahum. Kata Allah dalam hadis ini, Allah akan menguji mereka. Maka bagi orang kita, orang beriman, ketika ditimpa apapun, termasuk ini tadi dalam surah apa ini? Al-Baqarah itu ternyata sudah sunatullah. Siap atau tidak, suka atau tidak, pasti Allah akan menggelontorkan program ini. Program apa tadi? Ya kematian, kekurangan harta, takut, lapar, kekurangan buah-buahan. Ini program yang Allah menggelontor kepada siapa? Orang beriman. Supaya apa? Sabar. Dengan sabar Allah turunkan doa, Allah turunkan kasih sayangnya, kan? Luar biasa. Makanya sudah, yang terbaik adalah husnudzan, baik sangka kepada Allah. Karena kita makhluk lemah, tidak lain adalah menerima, karena kita adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yang terbaik adalah bersabar. Maka kata Nabi SAW apa dalam satu hadisnya, ajabali amil mu'min, saya gutun ketun ya, urusan orang beriman itu semua dalam keadaan baik. Kina amlahu kullu khairun, sesungguhnya segala urusannya baik. Ini untuk orang beriman, ya. Apa? Walaisa dzalika li ahadin illa limumin. Yang demikian itu tidak berlaku kecuali hanya orang yang beriman. In asabathu sarra'un syakara fakana khairan. Yang pertama, ketika mendapatkan kesenangan, kegembiraan, maka dia bersyukur, maka baik baginya. Nah, sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya, kalau seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyempitkan, yang tidak mengenakan, ya, menjenuhkan, menyebalkan untuk manusia, itu kemudian dia bersabar, maka kata Nabi itu baik. Ini biasanya orang yang dibangunkan mesti kata ucapannya sing apa yang bisa ini gelap gimana Pak ya, tapi ternyata itu ujian, dan itu ternyata sudah Allah sunahkan kepada orang beriman. Nah, makanya kata Nabi, saya itu gumun kepada urusan orang beriman semuanya baik ya. Maka dalam operasi apapun baik, mendapatkan kebaikan, kesehatan, pangkatnya muda, dodole laris, tambah rezeki, dia itu bersyukur, baik, sehat lah gitu, dodole laris, ya. Itu dia bersyukur, maka baik. Sebaliknya, nah, gitu. Sebaliknya ketipu, dompetnya hilang, padahal untuk kita KTM gitu, kemarin macam-macam nggak mengenakan, dia itu bersabar, maka juga itu baik baginya. Jadi umat beriman itu mana-mana dalam kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Maka perbanyaklah dengan mengingat penghancur kenikmatan, yaitu al-maut. Hingga Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita mengantarkan saudara kita di kuburan, itu harus banyak mengingat. Kita juga termasuk bisa disunahkan itu ziarah untuk mereka yang sudah meninggal. Jadi ziarah itu bukan miliknya warga NU ya, itu miliknya hadis Nabi SAW. Kuntu nahitukum, ya. Dulu saya pernah melarang kalian ansyaratul kubur, berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan Anda berziarah, fa innahu, ya. Sesungguhnya ziarah itu dzakirul maut, akan mengingatkan kematian. Ya, jadi dengan ziarah itu maksudnya untuk mengingatkan manfaat bagi yang hidup. Untuk apa? Mengingat mati. Oh iya ya, saya datang ini pada tengah-tengah ini ternyata ya mati ya toh. Siapapun yang mati, berarti saya kapan-kapan juga mati, saya masuk ini.
mati juga. Di dalam riwayat yang lain, riwayat ukhra apa? Tudzakirul akhirah, mengingatkan akhirat. Jadi bukan ke kuburan itu meminta kepada si mati. Ya, datang kuburan itu bukan untuk meminta si mati, siapapun. Maka kata Nabi ketika beliau itu memimpin doa di atas makbarah itu apa? Nasihatnya pada para sahabat, istaghfiru fa innahul an yus'al. Perintah kepada para wahai saudaraku, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Itu perintah Nabi kepada sahabatnya yang apa ini, sing ngelayat itu apa? Perintah mintakanlah ampun untuk saudaramu. Berarti apa? Apa yang hidup minta kepada si mati? Enggak. Yang hidup memintakan ampun kepada Allah kepada si mati. Siapapun si mati, entah itu ulama, entah itu siapa, itu diperintah oleh Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu, fa innahul an yus'al, karena sebentar lagi akan ditanya oleh Allah di dalam makbarah, dalam kuburan. Tapi kuburannya alamnya beda dengan kita. Jangan berpikir kuburannya itu berarti apa yang kita pikirkan seperti kita hidup ini, gitu. Beda, ya. Sudah suasananya beda. Dia meninggal, kita masih hidup, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, ada amalan yang bisa bermanfaat kepada orang yang meninggal, yang sudah meninggal, di antaranya apa? Doa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina minal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Ansor dan Muhajirin, maka mereka mengatakan yaquluna rabbana, wahai Tuhanku, ya, ighfir lana, ampunilah kami ya Allah. Ini ketika doa itu yang minta ampun kepada dirinya dulu yang berdoa, bukan orang lain. Ini adabnya gitu. Ighfir lana ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Wal ikhwanina alladziina, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dengan iman. Jadi ketika kita berdoa itu doanya menjadi kita baru orang lain. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al, ya Allah, jangan engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami ini, ghillan lil ladzina, kebencian pada orang beriman. Jangan sampai kamu menjawab itu nih, nek uripe itu ora tapi mati orang. Ketika meninggal tuh dia tuh akhirnya Allah bisa jadi maka kita nggak boleh kebencian kepada orang itu sampai ke akar-akarnya, ya, gitu. Ini adabnya. Jadi kita jangan sih benci kepada orang beriman. Sudah, soal malam yang diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya ra'ufur rahim, Maha Rauf, Maha penyayang. Rauf itu luar biasa, gitu. Di doanya ini Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Bapak Ibu Allah Ta'ala mengajarkan seperti itu. Apalagi kalau dalam surah Al-Imran kita itu surganya di apa ini disiapkan suasana dan bumi untuk orang-orang yang tidak membenci, memaafkan, menahan amal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan ridha Allah Ta'ala, ya, yang mana surga itu disiapkan untuk orang bertakwa seluas langit dan bumi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghadab wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu diantaranya satu, ya, menginfakkan dalam keadaan sempit ataupun lapang, dan juga menahan marah. Inilah marah.
dan tangga juga wal afina 'anil nas, memaafkan kepada suami maafkan kepada istrinya, istri maafkan kepada suaminya, orang tua maafkan kepada anaknya, anaknya maafkan kepada orang tuanya. Jangan pendendam sampai dibawa mati. Eman-eman karena hanya benci tok, akhirnya surganya kelewat yang seluas langit dan bumi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya ingat ya kadang-kadang juga kajian Ustaz Ali Hidayat, ada seorang penanya artis nih, Ustaz bagaimana kalau orang saya itu tidak bisa menghilangkan kebencian seorang, gimana kalau terlalu luar biasa? Jawabnya itu, jenengan Pak milih mendapatkan surga atau kamu jenengan Pak milih hati sing terus nawa benci terus? Ya sudah, kita enggak usah benci sampai entek-entekan ya, serahkan sama Allah. Nah, kita mengharapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, itu yang pertama, mendoakan kepada si mayit. Kemudian yang kedua, ini udah banyak nih. Yang kedua apa? Melunasi hutang kalau memang punya hutang. Karena Nabi SAW itu pun beliau akan memimpin sholat jenazah mayit ketika hutangnya ada yang melunasi. Ada suatu kisah mayit disampaikan oleh Nabi untuk nyolatin. Nabi tanya, ini si fulan ini ada punya hutang enggak nih? Kalau ada, siapa yang akan menanggung? Kosong itu. Kalau ada yang nanggung, nanti saya akan nyolati. Tapi kalau tidak ada, monggo jenengan yang nyolati. Jadi inilah ya, tidak berarti duit hutang itu tidak disolati, tetap disolati. Cuma yang nyolati jangan sembarang orang. Ya, tokoh-tokohnya itu tidak usah tidak usah ikut-ikutan sholat. Karena apa? Hutang. Ya, hutang. Tapi kalau sudah ada yang melunasi, para tokoh pun silahkan melakukan sholat. Nah, ini yang kedua adalah melunasi hutang kalau mampu dibantu. Kemudian yang ketiga, mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat, ya, puasa. Di puasanya yang pernah kewajiban, maka bisa dilaksanakan puasa oleh ahli warisnya. Kemudian juga sama, yakni amalan-amalan yang lain seperti ilmu yang bermanfaat, ya sebagaimana Nabi, jamatul insan ing kata amalu ila min sanasin, ya sedaqatin jariyatin aw ilmin yutafau bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jadi ada amalan yang bermanfaat, ya. Apabila manusia itu meninggal, maka amalnya terputus gigi. Maksudnya apa? Keserah lakonnya amal. Akan tetapi, ya, ada 3 perkara yang mana walaupun sudah tidak melakukan amal, sudah meninggal, tapi akan senantiasa mendapatkan pahala terus, yaitu sedekah jariyah. Para ulama yang memahami sedekah jariyah adalah wakaf, ya. Nah, wakaf bentuknya macam-macam. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Bapak Ibu rahimahullah, ini beberapa amalan yang sangat dianjurkan ketika ahli yang sudah meninggal. Ya. Kemudian juga sedekah, ini sedekah bisa ternyata, ya. Sedekah itu bisa bermanfaat, asalnya berarti yang sedekahnya adalah ahli warisnya atas nama bapaknya, atas nama ibunya. Ini An Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha, faqala ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Qala wa inni ushiduka anna khaiti al-mihrafa shadaqatun 'alaiha. Kata ini dikisahkan sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah, ya, ketika ibunya beliau itu meninggal, ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal, ketika itu Sa'ad bin Ubadah tidak di tempat, ya, karena sedang ada kegiatan di luar kota atau di mana, gitu. Maka setelah itu dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi, sungguh ibuku telah meninggal dan saya tidak ada di tempat, ya. Apakah ada sesuatu yang bermanfaat untuk ibu saya jika saya bersedekah atas nama ibu saya? Ini berarti sing duwe Arab, sing duwe niat adalah anaknya untuk sedekah sinten?
ibunya. Berarti yang hubungan warisan itu. Nah, kata Nabi, "Naam ya." Naam. Berarti apa? Bersedekah atas nama Sayyidun Muslim. Apa ini? Atas namanya meninggal tapi masih dalam keluarga. Secara letterlock itu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan ya almarhum ya, jangan putus ini keluarga yang tinggalkan tetap dalam apa ini wasiat yang mungkin pernah Ibu sampaikan dilanjutkan. Ya. Sedekah silakan karena memang ini ya perintah Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas, Abu bin Abbas dengan saat bin Badah yang meninggal ketika itu punya sudah diketahui yaitu sudah pergi. Nah, ini satu pelajaran berarti termasuk amalan yang bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah dari ahli waris. Kata yang kami sampaikan, saya tidak panjang lebar. Sekali lagi namanya al-maut, sekali lagi sesuatu yang pasti terjadi. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka berbekalah supaya adalah takwa, wattaquni ya ulil albab, maka takutlah kepadaku kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Nah ini justru yang mengantarkan kita, mudah-mudahan ini Ibu Sukani ini satu pelajaran bagi kita. Beliau meninggal, maka kita pun pertanyaan kapan? Kan semuanya kuno nafsi daikatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba tapi kita tidak tahu di mana kapan, Allah tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan walaupun sesaat. Hingga diingatkan oleh Allah, kalau nanti orang yang sudah meninggal itu ternyata diberi kabar akan pengen balik meneh, ya dalam surah apa? Al-Mulk. Ya, sampai mengatakan apa? Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ini kan kabarnya pasti akan terjadi dan mesti terjadi karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran, karena awal di dalam surah Al-Baqarah katakan la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah itu akan menceritakan macam-macam setelah ayat itu. Di awal apa? Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Allah sudah tegaskan di awal ayat Al-Baqarah. Wes nek jenengan tak maca sak isine kuwi, pokoknya kudu dipercaya karena sesuatu pasti akan terjadi. Kata Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Di awal surat Al-Baqarah kalimatnya tegas, orang main kadang-kadang. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab ini. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah Allah katakan di dalam ayat-ayat surat berikutnya, maka jangan sampai kita meragu sedikit pun. Itu sudah di awal ayat Al-Baqarah dikatakan bahwa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi, orang amat keraguan fi ing dalam kitab ini. Maka termasuk ini diceritakan besok orang yang sudah meninggal itu pengen balik urip meneh untuk beramal soleh, minta supaya apa? Diuripkan kembali saat karena apa ya amal soleh. Maka kami rahimahullah supaya tidak terjadi seperti itu, artinya setelah meninggal maka hukum masih urip untuk ya jangan pelit kita bersedekah, ya jangan pelit kita bersedekah, karena bersedekah itu ternyata bukan hanya ketika rezeki ini lapang, karena masuk alam bertakwa itu ketika hatinya apa ini rezekinya masih sampai, ternyata juga diperintahkan bahwa sedekah habis semampu. Inilah pelajaran yang ada pada kita. Yang beda dengan orang kafir, nanti orang kafir itu pengennya jadi tanah, karena nanti takut nopo disiksa. Dalam surah An-Naba ayat ya kulu apa ya? Ya kulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir besok sebaliknya pengen ketika di alam akhirat itu pengen balik jadi tanah baik. Masalah dari tanah malah disiksa. Jadi manusia disiksa, dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang rahimahullah ini sebagai takziah malam hari ini kepada keluarga yang hari ini kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan diberikan pahala dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kata ikan sahabat, mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila kami menyampaikan suatu benar. Doa dikalian semua. Paket.
على الجديد ولكل الناس الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim. Wa ala sultanik Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zikrana wa insana. Allahumma akrim nusullaha wa wasi' madkhalaha wa jafil awla an zabaiha wa qiha fitnatal qabr wa adabaha wa nawwir laha bihi warfa' darajataha. Allahumma in kanat musibah fazid fi ihsaniha wa in kanat musi'at fatajawaz an sayi'atiha. Allahumma ba'id bainaha wa khatayaha kama ba'ada bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqiha min khatayaha kama yunqasu al-abyadu min ad-danas. Allahumma fi khususan ibu Sultani binti Bapak Sukadi. Allahumma fir laha warhamha wa afiyahu anha wa basha ila jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna wa ahyi 'alal islam wa man tawafaitahu minna wa tawaffahu 'alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kalam, bila itu